teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 1 di mata kuliah rekayasa irigasi. Kali ini kelompok kami akan melakukan survei bendung, tepatnya di Bendung Kuangsan, Jemapolo. Bisa dilihat belakang saya adalah bendungnya. Untuk bangunan pertama ada kantung bendung yang berfungsi untuk mengatur tinggi muka air di bendung dan juga mengontrol debit air. Untuk kondisi muka bendung sendiri cukup baik karena tidak ada masalah yang besar. Kemudian selanjutnya ada redam energi yang itu untuk mengurangi energi magnetik dari air yang jatuh dari meter bendung. Selain itu, redam energi berfungsi untuk mencegah terjadinya gelusan pada dasar sungai Wilis dan juga menjaga stabilitas struktur energi hidro. Dan selanjutnya ada papan juga bisa dilihat di ujung berwarna biru. Papan juga berfungsi untuk mengukur tinggi muka air, memantau fluktuasi debit dan juga pengendalian bangunan air. Jadi saya cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pintu pembilas. Pintu pembilas memiliki fungsi untuk menguras sedimen yang mengendap pada bendung, lalu menjaga kapasitas tampungan dan efisiensi aliran tetap optimal dan mencegah pendangkalan di area bendung. Pintu pembilas pada Bendung Kuangsan tidak berfungsi dengan baik karena tidak memiliki tuas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bangunan intek. Bangunan intek berfungsi untuk mengalirkan air dari bendung ke saluran irigasi, mengatur jumlah air yang masuk agar sesuai dengan kebutuhan, dan menyaring kotoran agar tidak masuk ke saluran irigasi. Kondisi bangunan intek di Bendung Kuangsan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bangunan sadap. Bangunan sadap berfungsi mengalirkan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Untuk sadap di Bendung Kuangsan tidak berfungsi. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu. Selamat siang, di sini kita bisa melihat ada dua bangunan sadap, satu dua yang kondisinya seperti ini. Nah, bangunan sadap ini fungsinya untuk mengalirkan air ke petak-petak sawah, bisa dilihat. Kita turunkan sana airnya dan ke sana, ke belakang sana. Setelah itu di bawahnya ada bangunan tersebut. Bangunan tersebut ini fungsinya untuk menurunkan kondisi topografi, bisa dilihat. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Selanjutnya ada bangunan pintu pembuang. Pintu pembuang adalah bangunan pengatur air yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari lahan sawah ke saluran drainase untuk mencegah genangan berlebihan. Dan pintu pembuang ini tidak ada tuasnya dan di bawah tertutup dengan batu. Melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu, raih semua mimpi, kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia, sinar ini masih ada. Tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Oh, 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 oh. Satukan tekad, genggamlah erat, tetap semangat, jadilah yang terhebat. Oh, tak perlu lama menunggu. Oke teman-teman, bisa
bisa dilihat di sebelah kiri dan juga belakang saya terdapat dua bangunan, yaitu bangunan sadap. Untuk kondisinya sendiri, yang satu sudah tidak lengkap karena diganti dengan papan kayu. Kemudian selanjutnya ada bangunan terjun yang berfungsi untuk menurunkan saluran sesuai dengan kondisi topografis tempat. Untuk kondisinya sebenarnya tornya masih baik, tapi ini salurannya dibendung untuk membagi air sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas tempat. Terakhir, inilah bentuk pembuangan air dari bendung Kuangsan sendiri, yang akan mengalir ke Bengawan Solo. Bisa dilihat, ini adalah aliran. Kalian tampung di tempat. Dan fotonya bagus sekali. Kalau kita berjuang gitu, dan makan seperti apa tuh? Aliran mungkin sedikit banget. Kalau ini ini tambah kalau berpanen tentang awalnya itu masih pas itu ya. Bentar. Awalnya kan bukan belum. Berikut hasil wawancara dengan P3A Daerah Irigasi Kuangsan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menggunakan saluran irigasi sesuai dengan arahan dari GP3A atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Sumber air bendung berasal dari Sungai Cebong dan resapan air baku seperti Sendang yang masih aktif. Untuk saat ini, pemanfaatan air dari saluran irigasi masih digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pertanian, tidak ada pemanfaatan lain. Terdapat permasalahan pada saat musim hujan maupun kemarau. Pada musim hujan, bendung tidak dapat dikuras karena pintu penguras mengalami kerusakan. Sementara itu, pada musim kemarau, petani mengalami kekurangan air untuk kebutuhan irigasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi hingga panen adalah sekitar 95 hari. Pola tanam yang diterapkan yaitu padi, palawija, dan tebu dengan menghasilkan kualitas yang bagus. Sebagai saran kedepannya, diperlukan perbaikan pada saluran irigasi agar aliran dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, perbaikan pintu penguras sangat penting dilakukan sehingga bendung dapat dikuras dan mampu menampung air lebih banyak. Saat ini, kondisi bendung mengalami penumpukan sedimen karena tidak dapat dikuras. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil wawancara P3A Daerah Irigasi Kuangsan. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.